Semoga aja hari pertama aku kerja di kantor ini semuanya berjalan lancar. Maaf, ada yang tahu nggak ya ini cincin siapa? Tadi aku nemuin cincin ini di laci meja kerja aku. Kalian kenapa? Kok kayak takut gitu? Ada sesuatu sama cincin ini? Kok nggak ada yang mau jawab sih? Sebenarnya apa sih yang terjadi sama cincin ini? Cincin itu punya Yani. Dia dulu pernah kerja di sini juga. Dan meja yang kamu dudukin ini emang meja dia dulu. Yani? Ya. Terus kenapa kalian kayak takut gitu? Emangnya apa yang terjadi sama Yani? Terus kenapa dia berhenti kerja? Dia nggak berhenti. Dia menghilang. Dan sampai sekarang nggak tahu kemana. Menghilang? Terus kenapa kalian kayak takut gitu? Ya, karena setelah dia menghilang, siapapun yang lembur selalu pasti diteror. Thank you ya. Oke. Loh. Ini lampu kenapa mati hidup? Saklarnya sih nggak apa-apa. Makasih ya. Aneh juga ya. Tapi kalau memang terjadi sesuatu sama Yani, terus kenapa kantor ini yang diteror? Aku sih menduga Yani itu udah meninggal dan arwahnya masih ada di kantor ini. Yakin banget kamu, Mir? Oh, jangan-jangan kamu ya yang dibikin jadi meninggal? Jangan asal nuduh ya kamu, Ruth. Jadi bisa aja dia tuh jadi hantu penasaran karena dia tuh perempuan yang jahat. Perempuan yang suka godain suami orang. Kamu jangan nuduh. Yani nggak kayak gitu. Yani itu baik. Mana mungkin perempuan baik-baik mau menggoda bosnya sendiri yang jelas-jelas sudah punya istri. Dan kamu Eva, mending kamu buang aja di cincin itu. Aku yakin cincin itulah penyebab kita semua diteror kalau kita lagi lembur. Jadi mending kamu buang cincin itu biar semua masalah itu selesai dan kita bisa kerja dengan tenang waktu lagi lembur. Kok kayaknya Mira gak suka banget ya sama Yani? Itu karena dulu Mira benci banget sama Yani. Soalnya dia suka sama atasan kita, Pak Andre. Sekarang Pak Andre lagi ada di luar kota dan kamu belum kenal sama Pak Andre. Ya kayaknya sih dulu itu Pak Andre tuh ada hati sama Yani. Ya makanya Mira kesel dan benci sama Yani.
Pantesan aja tadi Rudi itu nuduh Mira yang udah bikin Yani menghilang. Iya, tapi itu cuma sebatas dugaan aja sih. Karena emang nggak ada yang tahu nasib Yani gimana, masih hidup atau udah meninggal. Apa? Kamu dengar suara cincin itu lagi? Iya mas, tapi aku takut jadi aku nggak berani ngecek. Kenapa ya? Kok sekarang rumah ini jadi berasanya angker banget? Aneh. Selama 1 tahun pernikahan kita nggak pernah ada kejadian-kejadian aneh seperti itu kan? Atau jangan-jangan memang ada hubungannya sama cincin yang kamu temuin itu? Enggak lah, mendingan kamu balikin aja itu cincin ke tempat semula. Biar kita nggak diganggu-ganggu seperti ini. Iya deh mas, nanti aku balikin ya ke tempatnya. Hah? Kamu taruh lagi cincin itu di situ? Iya. Oh ya, kemarin tuh aku udah ke rumahnya Yani. Terus kata tetangganya dia udah lama gak pulang. Dan dia juga gak ada kabar sama sekali. Lagian suami aku juga nyuruh buat naruh cincin itu di tempatnya lagi. Soalnya semalam kami diteror. Diteror gimana? Tiba-tiba aku tuh denger suara cincin jatuh. Terus TV di rumah aku juga tiba-tiba nyala mati sendiri gitu, serem banget kan? Jangan-jangan Yani emang udah meninggal. Dan dia nyoba kasih tahu lewat cincinnya itu. Makanya dia neror kamu. Tapi siapa yang udah nyebabin Yani meninggal? Siapa yang nyakitin dia? Jujur ya, aku penasaran sama Mira. Jangan-jangan dia yang menghilangkan nyawanya Yani. Soalnya dia tuh gak suka kalau Pak Andre deket sama Yani. Kamu jangan asal nuduh ya. Kalau ada yang disalahin atas hilangnya Yani, ya itu bukan aku. Tapi Bu Siska, istrinya Pak Andre. Kan dia yang cemburu dan nuduh Yani pacaran sama Pak Andre. Lagi pula sebelum hilangnya Yani, Bu Siska tuh ngelabrak Yani. Satu kantor ini juga jadi saksinya. Yani! Jadi kamu pacar suami aku? Beraninya ya, kamu godain suami orang. Bu, Ibu salah tuduh. Saya nggak ada hubungan apa-apa sama Pak Andre. Saya tuh udah punya buktinya ya. Kalau kamu itu godain suami saya. Sini kamu. Saya nggak mau lihat kamu ada di kantor sini lagi. Siska! Apaan sih kamu ini? Kamu ini cuma salah paham. Salah paham. Apa yang aku lihat itu udah lebih dari cukup, Mas. Aku nggak mau lihat dia ada di kantor ini lagi, Mas. Dan setelah Yani menghilang, aku juga sempat dengar kok kalau Bu Siska itu diteror. Udahlah, mungkin itu cuma kebetulan aja. Kamu gak usah takut lagi ya. Enggak, Mas. Ini pasti semua perbuatan Yani. Karena aku pernah menyakiti dia, Mas. Mas, aku takut. Aku merasa tertekan, Mas, diteror terus kayak gini. Aku yakin yang neror Bu Siska itu arwah Yani. Makanya Bu Siska sampai stres dan sekarang Pak Andre lagi nemenin Bu Siska untuk healing jalan-jalan. Jadi please stop tuduh aku. Bukan aku pelakunya.